Beliau ini nekat melakukan bunuh diri di hari beliau ini otonan semeton. Tiba-tiba saja sebuah berita mengejutkan menggeparkan semeton Bali di Sumatera Selatan. Beliau dikabarkan meninggal setelah beberapa jam karaoke dan bermain TikTok. Artinya tidak ada masalah apa-apa, namun beliau meninggal dunia dengan cara gantung diri. Ini beliau menekat mengakhiri hidupnya tanpa alasan. Dan ajaibnya semeton, kamera CCTV di hari yang tepat di waktu yang sama tidak terlihat apa-apa. Yang terlihat hanya benarkah ada kekuatan lain yang mampu membuat pikiran seseorang menjadi kalut tidak menentu dan bisa membuat seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang semeton kita, semeton Hindu, mungkin di hari terakhir yang terlihat sebelum beliau berangkat ke Jakarta adalah gambar saya di sana di dalam rekaman CCTV. Pada saat itu sebelum beliau berangkat ke Jakarta, saya sempat hadir ke rumah beliau dan berbincang tentang politik, di mana cita-cita beliau yang sangat mulia. Kami berencana untuk meliput beliau dengan visi misinya membantu umat Hindu melalui kursi anggota dewan. Dan rencananya kami akan membuatkan sebuah video, dan bukanlah video seperti saat ini, yaitu sebuah video berita duka. Namun apalah daya, itulah yang terjadi semeton. Kita sebagai manusia tidak bisa berbuat banyak, kita hanya berencana. Seperti saat ini, sebenarnya harusnya adalah sebuah video podcast tentang visi misi beliau, bagaimana menjadi suara rakyat semeton Hindu dan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya Oku Timur. Tetapi yang terjadi adalah video duka, informasi meninggalnya salah seorang tokoh Bali di Sumatera Selatan. Swastiastu, semeton, sebuah peristiwa yang sangat tidak mengenakan terjadi di Sumatera Selatan, di mana ada seorang tokoh yang sangat baik, bakal calon anggota dewan yang memiliki nama sangat bagus dan mengakhiri hidupnya. Dan kejadian ini membuat banyak orang merasa sangat kaget bagaimana beliau ini adalah seseorang yang sangat hebat, dalam arti memiliki wibawa, kemudian tidak ada masalah dengan siapa di keluarganya baik-baik saja. Kemudian proses pencalonan pun belum dimulai. Artinya tidak ada kerugian yang sedang diperbuatnya. Bahkan pada periode sebelumnya beliau ini pernah gagal dalam pencalonan dirinya menjadi anggota dewan di Kabupaten Oku Timur, dan beliau baik-baik saja. Namun, kenapa saat ini beliau yang sedang berada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan akan menduduki kursi jika menang, dan masih lama proses pemilihannya di tahun 2024, tiba-tiba saja sebuah berita mengejutkan menggeparkan semeton Bali di Sumatera Selatan. Beliau dikabarkan meninggal setelah beberapa jam karaoke dan bermain TikTok. Artinya tidak ada masalah apa-apa, namun beliau meninggal dunia dengan cara gantung diri. Ini sungguh unbelievable dan tidak bisa dipercaya semeton. Bagaimana semua masyarakat tahu bahwa sosok beliau inilah orang yang kuat dan tegar. Beliau juga orang yang sangat takut terhadap sakit, apalagi kematian. Itu pengakuan sang istri kepada kami. Dan semeton, beliau ini adalah sahabat kami dan banyak hal yang telah kami lakukan bersama dengan beliau. Beliau dinyatakan tewas gantung diri. Semeton, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat tidak ingin berita ini kami sampaikan, tetapi
mengingat kebaikan jasa beliau dan selama ini terkenal orang yang baik, dermawan, serta tentunya desa yang sangat indah yang ada di Sumatera Selatan adalah desa di masa beliau memimpin desa tersebut. Dan semeton tentu membuat kita bertanya-tanya tentang benarkah ada kekuatan lain yang mampu membuat pikiran seseorang menjadi kalut tidak menentu dan bisa membuat seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Menurut beberapa video YouTube dan sumber yang pernah saya baca bahwa ada memang seseorang yang memiliki kemampuan itu, dan beliau salah satunya Teh Ria yang saat ini dinyatakan tobat sering melakukan kasus seperti ini. Jadi menurut Teh Ria, beliau ini sering mendapatkan orderan untuk mengeksekusi atau membunuh target itu dengan cara disantet. Dan anehnya santet ini sebutan ajaibnya bukanlah santet yang membuat mereka sakit perut atau perutnya berisi paku dan lain-lain, tapi dengan membuat pikiran si pelaku tidak menentu dan akhirnya menabrakkan diri ketika berkendara. Kesannya seperti natural, ada yang tertabrak, ada yang lompat ke jurang, ada yang bunuh diri, gantung diri dan lain-lain. Teman-teman, benarkah ada kekuatan seperti ini? Karena melihat dari sosok salah satu teman kami ini tidak mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada permasalahan apa-apa, beliau nekat mengakhiri hidupnya. Dan ketika dilihat dari CCTV sementan, di rumahnya lengkap terpasang CCTV, anehnya tidak ada siapa-siapa sementan. Artinya itu murni kejadiannya bunuh diri. Walaupun tidak tahu kenapa tempat kejadian perkara TKP yang dijadikan tempat eksekusi bunuh diri oleh beliau ini tidak terpantau oleh CCTV kamera, padahal hari-hari biasanya terpantau. Dan satu hari sebelum beliau berangkat ke Jakarta dalam acara partai di Stadion Gelora Bung Karno, beliau ini dengan sangat gembira berangkatnya. Dan saat sedang akan berangkat tersebut sempat saya bertamu di kediamannya. Dan itulah rekaman CCTV yang terlihat. Kemudian pada saat itu kami berbincang-bincang tentang cita-cita beliau, bahwa keinginan beliau ketika terpilih menjadi anggota dewan, beliau adalah orang yang akan membawa suara-suara masyarakat semeton Hindu di kursi anggota dewan. Dan menurut beberapa survei, kita sangat yakin bahwa beliau pasti akan terpilih mengingat suara Bali yang begitu banyak di daerah Kutimur semeton, di mana dapil beliau ini berada. Mungkin sekitar 15 menit kami sempat berbicara kepada beliau ketika beliau akan berangkat ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, menurut pengakuan istri beliau terlihat sangat ceria. Kemudian mereka bernyanyi bersama, berkaraoke, bahkan di jam 3 saya masih sempat untuk kirimkan pesan WhatsApp kepada ibunda atau istri beliau, di mana saat itu istrinya pun menjawab. Artinya jam 3 itu masih baik-baik saja. Kemudian menurut pengakuan sang istri, beliau sedang bermain TikTok, kemudian karaoke. Setelah itu mereka berpisah. Kebetulan beliau adalah seorang bos karet atau supplier karet, begitulah sebutan. Jadi banyak yang mengetahui mungkin kesibukan beliau pada saat itu sedang membeli getah karet. Kemudian melihat beliau berbelanja membeli tali sapi. Ketika ditanya untuk apa membeli tali sapi, pengakuan beliau dengan sangat ceria menjawab bahwa anak buahnya tidak bisa mengangkut getah karet yang sangat berat. Jadi dia membeli tali sapi untuk menarik getah karet tersebut semeton. Dan tidak berapa lama, sekitar antara jam 4 dan jam 5, dari CCTV terlihat mobil beliau masuk ke pekarangan rumahnya. Ini terekam di CCTV semeton. Ajaibnya, ketika beliau masuk ke dalam gudang di mana tempat beliau mengakhiri hidupnya, di mana di sana tersimpan getah-getah karet yang akan ditimbang,
disitulah beliau mengakhiri hidupnya. Dengan menggunakan seutas tali, kemudian tangga aluminium baja ringan, beliau menekat mengakhiri hidupnya tanpa alasan. Dan ajaibnya semeton, kamera CCTV di hari yang tepat di waktu yang sama tidak terlihat apa-apa. Yang terlihat hanya blank screen semeton. Dan ini tidak mungkin terjadi di hari-hari biasa, karena di sana selalu dipantau. Karena bagaimanapun juga tempat itu adalah tempat beliau menyimpan getah karetnya. Semeton, keanehan ini pun membuat pihak keluarga mendatangkan ahli CCTV untuk memeriksa. Memang benar, kemudian dinyatakan di waktu bertepatan dengan beliau menggantung dirinya itu tidak bisa diakses. Dan tidak ada yang berusaha menghilangkan jejak itu, memang terjadi natural begitu saja. Semeton, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kita tahu beberapa semeton ada yang memiliki keahlian tertentu, bisa membantu sedikit memberikan informasi melalui kolom komentar. Karena sampai detik ini semua keluarga dan masyarakat masih bingung dengan teka-teki ini. Kenapa sosok sebaik beliau mengakhiri hidupnya, dan kenapa juga CCTV tidak muncul di saat itu. Beliau ini adalah orang yang baik semeton semasa hidupnya, dan saya sangat mengenal dengan baik. Bahkan seluruh desa adat Dharma Buana itu mengenal beliau. Bagaimana ketika beliau memimpin di desa ini, terlihat desa ini sangat maju, dan pada saat itu menjadi satu-satunya desa wisata yang ada di Kabupaten Oku Timur berkat pembangunan dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau. Bahkan di saat ulang tahun Oku Timur, beliau pun ikut menari kecak. Semeton, yang membuat semua masyarakat dan keluarga sangat terpukul adalah kenapa beliau ini bisa melakukan tindakan bunuh diri ini. Padahal menurut pengakuan sang istri, beliau ini adalah orang yang sangat takut dan khawatir untuk mati. Ketika sakit sedikit saja tentang ginjal dan lain, beliau sangat panik dan luar biasa, dan sangat takut untuk sakit dan mati semeton. Tapi mengapa tiba-tiba saja beliau mengakhiri hidupnya? Kemudian 1 hari setelah kejadian beliau meninggal dunia, berdasarkan informasi ada seorang pihak keluarga yang kemudian menjadi objek yang ditransfer arwah beliau. Artinya pihak keluarga ini mengalami trans, badannya dipinjam oleh sang arwah. Beliau menceritakan bahwa dan semuanya sudah terjadi. Begitulah pesan singkat beliau. Beliau tidak secara sadar kemudian melakukan perbuatan itu, dan ketika sadar beliau sudah melihat dirinya tergantung. Itulah penjelasan sang arwah ketika dilakukan proses mediasi melalui transfer arwah kepada salah seorang keluarga. Kejadian bunuh diri sangat memilukan sang ibunda beliau, di mana beliau inilah orang yang sangat disayang oleh ibundanya. Bahkan walaupun beliau sudah memiliki anak yang sudah tamat sarjana, sang ibunda tetap selalu memberikan banten otonan semeton. Dan banten otonan itu pun sudah selesai dibuatnya. Beliau ini nekat melakukan bunuh diri di hari beliau ini otonan semeton. Inilah yang membuat teka-teki ada kekuatan lain yang sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan beliau mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Kemudian tidak ada prediksi-prediksi lain melihat sosok beliau, orang yang sangat tegar dan sering memberikan motivasi, namun bisa melakukan hal senekat ini. Teman-teman, bagi Anda mungkin yang memiliki kekuatan lain, lebih atau indigo, bisa melihat betul-betul beliau ini apa sebenarnya yang terjadi. Banyak dugaan, bisa saja ini terjadi karena memang tidak diinginkannya beliau nanti duduk di kursi anggota dewan, karena beliau ini terkenal pastinya memiliki suara yang sangat bagus dan kuat. Dengan meninggalnya beliau ini semeton, banyak sekali masyarakat lintas agama, tokoh politik yang datang untuk mengunjungi kediaman beliau, di mana beliau nanti akan diapenkan pada
tanggal 1 Juli 2023 Sementara jika melihat dari sebuah cerita-cerita dari Teh Ria, misalnya seorang pelaku spiritual yang dulu pernah melakukan aksi hitam untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara mengirim santet, dugaan yang paling kuat ini terjadi di masyarakat, ya beliau ini terkena kekuatan gaib lain yang menginginkan beliau tidak hidup lagi. Kita ketahui suara beliau begitu menguat pada bakal calon dari partai PDI ini yang akan menduduki kursi dewan di DPRD Oku Timur. Bagaimana pendapat semeton tentang kejadian ini? Silakan memberikan komentarnya di kolom komentar. Lalu apakah ilmu hitam itu nyata semeton? Salah seorang pembicara atau spiritual yang sangat terkenal dari India memberikan penjelasannya, yaitu Sadhguru. Apa itu sihir hitam? Sadhguru pernah memberikan penjelasan. Anda perlu memahami bahwa energi hanyalah sebuah energi. Itu tidak ilahi dan juga tidak jahat. Anda dapat membuat apa saja, dewa atau iblis, darinya. Ini seperti listrik semeton. Apakah listrik itu ilahi atau iblis? Saat menerangi rumah Anda, itu adalah yang ilahi. Jika menjadi kursi listrik, itu adalah setan. Itu hanya tergantung pada siapa yang mengoperasikan pada saat itu. Kita dapat menyimpulkan bahwa energi negatif atau sihir hitam itu memang ada semeton. Dan kekuatan daripada ilmu itu sendiri bersifat netral. Tergantung bagaimana sang pelaku atau operatornya yang menggunakan itu. Sebenarnya semeton 5.000 tahun yang lalu Arjuna pernah mengajukan pertanyaan yang sama kepada Krishna. Jika Anda mengatakan bahwa segala sesuatu adalah energi yang sama, jika Anda mengatakan bahwa segala sesuatu adalah energi yang sama dan segala sesuatu adalah ketuhanan, jika itu adalah ketuhanan yang sama yang ada di Duryodhana, mengapa dia berfungsi seperti itu? Kemudian Krishna tertawa karena setelah semua ajaran itu Arjuna masih saja kembali ke pertanyaan sederhana mendasar seperti anak kecil. Kemudian Krishna pun menjawab, Tuhan adalah nirguna, yang ilahi adalah nirguna. Dia tidak memiliki atributnya sendiri. Itu berarti itu hanya energi yang murni. Kemudian Anda dapat membuat apa saja dari dirinya. Harimau yang datang memakanmu juga memiliki energi yang sama dengan dewa yang mungkin datang kemudian menyelamatkanmu. Mereka hanya berfungsi dengan cara yang berbeda-beda. Ketika Anda mengendalikan mobil Anda, apakah itu baik atau buruk, itu bisa membuat Anda sampai ke sebuah tujuan dengan selamat dan cepat sampai. Dan itu juga bisa membuat hidup Anda berakhir kapan saja. Tergantung si pengendara, bagaimana dia mengendarai mobil tersebut. Jadi bisakah seseorang melakukan sebuah ilmu hitam? Pasti mereka bisa. Jika kegunaan positif, pasti ada kegunaan negatif juga. Satu Weda semeton, yaitu Atharva Weda, dedikasikan untuk penggunaan energi baik, positif maupun negatif. Nah semeton, dengan kejadian yang terjadi menimpa semeton kita yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri meskipun tidak ada permasalahan, seperti mengingat apa yang disampaikan oleh Sadhguru, salah seorang tokoh spiritual yang sangat terkenal di dunia ini, tidak mungkin bahwa ada kekuatan negatif lain yang menjadi penyebab beliau meninggal dunia. Apapun kenyataannya itu semeton, faktanya saat ini beliau sudah meninggal dunia, dan ini salah satu keanehan jasad beliau semeton. Biasanya orang yang bunuh diri selalu identik dengan wajah seram, tapi beliau seperti orang tertidur biasa, matanya tertutup biasa dan bibirnya pun tertutup seperti orang tertidur. Dan yang sangat menyedihkan saat peristiwa itu, sang istri dengan tegar menurunkan beliau dari tiang gantungan sambil tidak percaya apakah benar ini adalah suaminya. Semeton, kita doakan saja semoga beliau Made Nurjana ini bisa benar-benar bisa
diterima, disayang widiwasa, atas segala perbuatan baiknya selama hidup, mendapatkan kebaikan, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Yang Maha Pencipta. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, karena ini semua sudah terjadi dan semua itu terjadi tanpa pernah diinginkan. Tetap semangat meskipun ini sangat berat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan yang lebih kepada ibunda istri beliau, anak-anaknya yang kami kenal sangat dekat dan sangat baik. Semoga beliau selalu diberi kekuatan, keluarga yang ditinggalkan, untuk menjalani ini semua. Yang Ketut Sukarata dari Istana Channel mengucapkan selamat jalan Bapak Mari Nurjana. Semoga segala kebaikan dan jasa-jasamu menjadi amal dan kebaikan dan bekal ketika menghadap kepada Yang Maha Pencipta. Dan semua keluarga semoga diberi kekuatan. Yang akhiri, Om Santi 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 Om.